Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabina Muhammad, amma ba'du. Tafsir Al-Quran, tafsir surat Al-Baqarah dari tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Al-Baqarah ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan petunjuk min rabbihim, dari Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang bertakwa, yang beriman itu humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Maka mereka orang-orang yang beriman secara keseluruhan, baik itu mereka orang-orang yang dari golongan orang Arab maupun orang bukan Arab, baik jin maupun manusia, yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul Allah, kepada kitab Allah, kepada hari kiamat, dan kepada takdir Allah. Mereka membenarkan secara ucapan, keyakinan maupun perbuatan. Maka mereka itulah yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka, Tuhan mereka. Mereka berada di atas hidayah Allah. Humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Mereka beramal ibadah, beramal soleh di dunia, dan mereka mendapatkan pahala dari Allah, dan kelak mereka akan masuk ke dalam surga dan selamat dari azab neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja atas mereka, andartahum, engkau memberikan peringatan, amlam tundirhum, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka orang-orang kafir itu tidak akan pernah mau beriman. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka menyembunyikan kebenaran Allah setelah kebenaran itu datang kepada mereka, serta mereka ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Dan Allah mengetahui bahwasanya akan ada orang-orang yang mereka mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidak akan pernah beriman apakah Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan atau tidak, karena mereka lebih menyukai kekafiran, kekufuran, keingkaran kepada Allah dan Rasul-Nya daripada keimanan. Dan mereka seolah-olah untuk berambisi untuk menghilangkan keimanan, menutupi kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Dan ayat ini merupakan kabar bagi Nabi Muhammad SAW
bahwasanya manusia nantinya akan ada yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan ada yang mengingkarinya. Dan tidak ada orang yang beriman kecuali orang-orang yang mereka adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha mengetahui siapa mereka. Dan orang-orang yang beriman itu mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan tidak akan tersesat. Dan adapun orang-orang yang kafir itu mereka akan berada di dalam kesesatan, kesengsaraan. Mereka di dunia tidak mendapatkan petunjuk dan di surga dan di akhirat mereka akan masuk ke dalam neraka dan tidak akan masuk surga. Dan ada orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan ada pula yang justru mengingkari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 40. Dan sesungguhnya tugas Nabi Muhammad SAW hanyalah menyampaikan. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitung amalan manusia. Dan di dalam surat Hud ayat 12. Sesungguhnya Rasulullah SAW hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah adalah pemelihara segala sesuatunya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-7 Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati mereka orang-orang kafir, wa ala sam'ihim, dan menutupi pendengaran mereka orang-orang kafir, wa ala absarihim ghishawah, serta di atas penglihatan mereka orang-orang kafir itu terdapat tutup, walahum adabun adim, dan bagi mereka orang-orang kafir itu siksaan yang adim, yang sangat pedih. Adabun adim. Qatadah mengatakan bahwasanya setan telah menguasai orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu mentaati setan untuk mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati orang-orang kafir itu dan mengunci, menutup pendengaran mereka dan penglihatan mereka pun ditutup sehingga tidak dapat melihat kebenaran Islam, tidak dapat mendengar kebenaran syariat Allah, tidak mampu memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah, dan mereka tidak mampu menggunakan akalnya untuk berpikir, memikirkan kebenaran Islam. Dalam surat As-Saff ayat 5 disebutkan, barang siapa yang berpaling dari kebenaran setelah kebenaran itu datang dan setelah dipahami, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati orang-orang yang berpaling dari kebenaran tersebut. Dan di dalam surat Al-An'am ayat 110, dan begitulah Allah memalingkan hati dan penglihatan orang-orang kafir mereka bergelimang di dalam kesesatan yang nyata, yang sangat hebat. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang mereka memalingkan hati dari kebenaran, berpaling dari kebenaran, dan mereka akan mendapatkan kesesatan.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka dan disekat hati mereka dengan hidayah ke petunjuk sebagai pembalasan yang setimpal karena mereka terus-menerus berada di dalam kebatilan dan senantiasa meninggalkan kebenaran. Itulah akibat dari orang-orang kafir meninggalkan kebenaran yang sudah diketahui, sehingga akhirnya hati dan pendengaran dikunci dan penglihatan ditutup sehingga tidak mampu melihat, mendengar, membaca, memahami kebenaran. Inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka timbullah noda hitam di dalam kalbunya, di dalam hatinya. Apabila dia bertobat menarik diri dari dosa tersebut, maka dan dia mencari ridha Allah, maka hatinya pun akan kembali menjadi bersih, jernih setelah bertobat. Namun apabila ternyata dia terus bertambah dosanya, maka akan bertambah pula nodanya hingga memenuhi kalbunya, hatinya. Inilah sebagaimana dalam firman Allah di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-kali tidak, sebenarnya yang selalu mereka usahakan itulah, yaitu dosa-dosa kemaksiatan, melanggar aturan Allah, itulah yang menutupi hati mereka. Maka orang yang beriman sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Demikianlah di dalam surat Al-Baqarah ini awalnya Allah menuturkan bagaimana keadaan orang yang bertakwa, yang beriman. Kemudian setelah itu Allah menuturkan kondisi orang-orang kafir yang berkebalikan dari orang-orang yang beriman. Dan kemudian di dalam awal surat Al-Baqarah ini ditunjukkan kondisi yang ketiga, itu kaum munafik yang mereka memperlihatkan seolah beriman akan tetapi sebenarnya mereka menyembunyikan kekafiran, hati mereka kafir. Dan inilah yang menjadi persoalan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain saat itu. Bagaimana ada orang-orang yang mereka hatinya sebenarnya kafir tetapi mengaku beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menunjukkan dengan panjang lebar di dalam awal dari surat Al-Baqarah sifat-sifat orang-orang munafik itu yang mereka seolah beriman tetapi sebenarnya mereka berada dalam kekafiran. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.